Baik, 96,7 Radio Global FM Lombok. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di gelaran Warung Kaula Muda. Kita masih bersama jawara-jawara dari PR Ambassadors 2020 ya. Ada Niken, Alfian dan juga Naben. Pasti masih semangat dong ya? Iya, masih dong. Bisa diceritakan nggak sih, kita flashback dulu sebentar ya, ke perjuangan yang beberapa waktu lalu ya. Berapa lama sih sampai proses sampai di sini, dari daftar sampai ke sini tuh berapa lama butuh prosesnya, waktunya? Berapa nih, Ben? Berapa nih? Wah, kalau untuk penutupannya sendiri tuh terakhir di tanggal 7 November kayak gitu. Iya, Setelah itu baru kita seleksi awal ya, itu untuk video. Penutupan pendaftaran ya? Iya, penutupan pendaftaran. Setelah itu ada seleksi itu awal. sebenarnya seminggu ya awalnya, Ben. Terus terlalu banyak antusiasme dari tinggi anak muda, banget. akhirnya ditambah lagi seminggu dan pada akhirnya nutup pada tanggal 7 November. 2020. Ya, waktu itu yang ikut seleksi kurang lebih 5.000 orang kayaknya ya. Tuh, Enggak. nggak sampai lebay ya, Lebay banget ya, nggak Ben. 5.000 juga. 500. 5 kayaknya cuma 5 ya, cuma 5 lima. kayaknya, Mbak. Cuma 5 kayaknya. Enggak. 100 orang lah. Iya, Yang ikut 100 kurang lebih 100 orang. 100 anak muda NTB. Iya, dari 100 itu baru lanjut ke seleksi yang pertama ya. Seleksi awal dulu untuk Tahap video, satu. tahap 1, baru seleksi awal. Itu kita dipangkas menjadi sekian lah ya, sekian orang lah ya. 50-an, Ben. Iya, dari itu jadi dipangkas jadi sekitar 50 orang. Iya. Baru diseleksi lagi Seleksi kedua itu 15. jadi 15 orang. Itu seleksinya bentuk apa tuh? Jadi ada seleksinya tuh? 3, Mbak Mita. Jadi yang pertama itu kita seleksi administrasi, mulai dari CV, kemudian profile dan segala macam. Kemudian baru masuk ke tahap 1, itu kita udah terfilter 50 orang dan masuk pada tahap interview bersama Dewan Juri. Kemudian langsung ke tahap 3, itu kemudian diseleksi, difilter lagi jadi 15 orang. Sudah masuk tahap presentasi ISEI. Waktu itu ISEI tentang program kerja ya teman-teman ya. Iya benar. Kerja. Akhirnya ya udah, jadi terpilihlah kita 10 besar ini NTB Iya. Gemilang. Tapi Iya. yang paling dakdikduk tuh sih pas seleksi. Aduh, kok saya berantakan ngomong. Pas seleksi 2 sih, karena dari 15 Seleksi 2 ya. menjadi 10 itu wah, Ya, itu benar-benar dakdikduk ser. iya, berat, Mbak, berat Ke banget. 15-15-nya itu Itu benar-benar seleksinya hebat. itu di mana lokasinya tuh? Di Australia ya? Gila ya, humas di Australia. Belum boleh. belum boleh. Itu ntar buang-buang anggaran pemerintah. Bener. Asik. Deket aja kok di Humas NTB. Di Humas NTB. Humas Iya. NTB di kantor gubernuran ya. Iya, benar. Tapi penasaran juga, yang bikin tertarik ikut ajang ini apa sih? Kan tadi udah dibilang ya sama Alfian, yang bilang ya tadi, anak muda itu kan biasanya nggak mau mikir yang berat-berat tentang pemerintahan gitu, ngapain gitu. Itu pertama Niken dulu deh. Tertariknya itu kok bisa, apa sih yang buat tertarik ikut ajang ini gitu? Iya, jadi Mbak Mita, yang melatar belakangi saya untuk mengikuti ajang ini itu semata-mata karena memang saya anaknya rasa keingintahuannya tinggi sekali, rasa ingin belajar. Kemudian saya juga ingin mencari teman, karena dari teman inilah nanti kita akan berbagi mengenai banyak sekali pengalaman, ilmu, kemudian wawasan. Nah, dari berangkat dari kondisi inilah saya memutuskan untuk mengikuti kompetisi ini dengan tujuan memang untuk menjalin silaturahmi dengan teman-teman baru. Itu sih kalau dari saya pribadi, Mbak Mita. Kalau Alfian? Kalau dari saya sih awalnya dari pengen berbeda aja sih dari yang lain. Dari begitu banyak mahasiswa fakultas kedokteran, saya berusaha jadi berbeda aja dari yang lain, dan ini adalah salah satu cara saya supaya bisa jadi berbeda. Oke, dengan jadi yang biasanya lain. kan berkutat dengan laporan. Almost every day ya laporan ya. Terus kalau Naben sendiri? Nah, kalau aku nih Mbak, honestly aku itu disuruh mama sebenarnya. Iya, jadi pertama kali ikut itu disuruh mama, karena mama bilang ada nih anaknya teman mama ikut gitu. Masa anaknya mama nggak ikut, mama malu gitu di geng-gengan PKK-nya gitu. Kenapa mamahnya nggak ikut, Ben? Gitu, sampai akhirnya aku mencoba ikut, ternyata wah seru juga, lolos seleksi. Akhirnya kayaknya aku harus serius nih kayak gitu. Pas di mana nih mikirnya harus serius nih? Pas di titik mana nih?
Sesi mana? Ini Humas NTB denger ya Mbak ya? Ya bahaya nih. Bahaya. Tadinya nggak serius nih. Sebenarnya dari awal seleksi awal pas video aku lolos itu, di situ aku mulai, wah kayaknya aku coba serius deh pas seleksi 1 karena itu kan wawancara dengan 6 dewan juri kalau nggak salah. Iya, benar. Jadi benar. kalau misalnya main-main kan pasti kelihatan dan ketahuan banget. Mulai dari situ kayaknya seru juga. Oh ternyata alhamdulillah pas karantina, wah jalan-jalan terus kita. Alhamdulillah seru Asik banget. ternyata ya. Asik Iya, ternyata. banyak banget manfaatnya, Mbak. Jadi banyak hal lah yang kita dapat dari ikut kegiatan ini. Kita bisa kenal sama berbanyak-banyak nih putra-putri NTB yang hebat-hebat. Saya bisa kenal sama Naben, kenal sama Niken, kenal sama 10 grand finalis yang lain. Dan Kenal sama pejabat. betul. Pejabat Jadi, daerah saya ya. bisa tahu nih yang mimpin kita sekarang di Nusa Tenggara Barat itu orang-orangnya seperti apa, mereka berpikirnya bagaimana, dan apa saja sih yang sudah mereka kerjakan. Saya jadi lebih yakin nih untuk memberitahukan bahwa pemerintah kita di NTB itu nggak diam aja loh di tengah berbagai banyak permasalahan. Mereka terus berikhtiar, terus berusaha. Jadi kita pun sebagai putra-putri NTB harus ikut membantu lah semaksimal yang kita bisa, mulai dari diri kita sendiri, dari teman-teman terdekat kita untuk mulai lebih mengenal NTB, lebih mengetahui potensi NTB, supaya nanti ke depan kita tahu nih mau bawa NTB itu kemana. Nah, kalau kita ikut PR Ambassador Challenge 2020 ini, kedepannya tuh harus punya persiapan apa aja sih? Mungkin kawan global kita ada yang pengen ikut besok nih. Persiapan waktu ya, dan niat sih sebenarnya ya Mbak Yang ya. penting ada kemauan ya, karena Iya. di PR sendiri prosesnya emang cukup panjang tapi tidak mudah dan tidak sulit juga ketika kita punya kemauan, Mbak Mita. Itu aja sih. Jadi yang dibekali itu cuma niat, kemudian well prepare mulai dari administrasi dan lain-lain. Oh, mungkin aku mau punya sedikit tips nih untuk adik-adik SMA yang mendengar ini atau yang baru masuk kuliah nih. Yang paling penting adalah dipersiapkan dulu CV-nya, dibaguskan dulu CV-nya. Dibaguskan bukan dalam bentuk desain ya, Iya, tapi dalam jangan. bentuk pencapaian-pencapaian, mengikuti organisasi-organisasi, aktif berkegiatan di kampus dan di luar kampus. Karena CV yang bagus itu sangat menunjang. Iya, sangat mendukung sekali. Apalagi Naben kemarin CV-nya ada bunga-bunga ya. Iya loh, warna ungu loh CV Iya, saya. Kok tahu? Kita sempat ngintip-ngintip. Iya. Oke, di SMS nih ada beberapa yang masuk pertanyaan. Di WA juga ada Oh, ya. alhamdulillah ada yang nanya ya. Ada yang nonton ya. tertarik juga ya. Ternyata ada loh yang mendengar sama juga kita loh. ternyata. Terima kasih loh teman-teman. Ya Jangan-jangan ini ampun. fansnya Naben lagi nih. Ini pasti Naben Army sih. Pasti Naben Army. Gimana tuh Mbak pertanyaannya? Iya, ini nanyanya ada yang menjadi inspirasi nggak katanya selama ikut ajang ini? Siapa yang paling berperan sehingga bisa lolos atau bisa menang? Maksudnya? Satu-satu. Ada yang menjadi inspirasi nggak? Oh, Role model Terus, gitu ya. terus siapa sih yang paling berperan gitu ya? Oke, silahkan Mbak Niken duluan. Sebenarnya banyak sekali sih. Nggak yang apa-apa disebutkan aja. menginspirasi. Seperti ini ya, yang di TV-TV kan. Iya, orang tua Oh, iya. saya. Ada YouTube, besok ada di YouTube besok. Wih, mantap deh kalau gitu. Oke, yang Iya, YouTube menginspirasi saya mengikuti ajang ini itu Baru tidak lain sadar. adalah orang tua saya. Kan orang tua saya memang jauh sekali di Sumbawa Barat. Jadi ketika saya mau mengikuti berbagai kompetisi, jadi mereka tahu oh ini loh keadaan saya, ini loh progres saya di sini, sehingga saya semakin gencar nih untuk mengikuti kompetisi A, B, sehingga nama saya juga bisa dikenal gitu di daerah saya sendiri. Kemudian yang menginspirasi saya itu adalah tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Kemudian tokoh-tokoh dunia yang saya suka itu adalah salah satunya Jack Ma, kemudian ada Elon Musk, di mana mereka semua itu merintis karirnya benar-benar dari nol. Saya belajar dari mereka. Dan kalau dari Indonesia itu tokoh yang menjadi inspirasi saya itu namanya Yasa Singgi. Beliau adalah pengusaha muda yang sangat menginspirasi saya untuk bergerak mulai dari nol sekali yang kita belum dikenal oleh siapa-siapa, yang akhirnya kita bergerak maju. Kemudian banyak yang menaruh harapan kepada kita untuk membawa kemana daerah kita ini ke depannya untuk menjadi yang lebih baik, seperti itu Mbak kalau untuk saya. Oke, Alfian. Kalau dari saya sih untuk yang membantu ya selama proses seleksi ini banyak teman-teman yang udah mau jadi tempat saya buat sharing. Berhubung kan mungkin pengetahuan saya selama pendidikan terbatas nih di bidang kesehatan, sedangkan ketika jadi NTB Gemilang Ambassador ini saya harus bisa paham sama berbagai bidang lainnya, mulai dari pendidikan, lingkungan, kemudian pemerintahan. Jadi ada banyak lah teman-teman yang
ngasih saran, ngasih ide, gini loh harusnya kamu menyampaikan program pemerintah yang ini, program pemerintah ini sebenarnya dampaknya ini loh, kayak gitu. Kalau untuk inspirasi sih sebenarnya yang terus menginspirasi saya selama saya berusaha melangkah dalam hidup ini tuh yang paling jadi inspirasi saya itu adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Jadi Dr. Cipto Mangunkusumo itu adalah seorang dokter, tapi dia tidak hanya berkutat di masalah kesehatan saja, di kedokteran saja. Beliau juga berpolitik, beliau juga salah satu penggerak pendidikan dulu. Dan Dr. Cipto Mangunkusumo itu menginspirasi saya kalau ternyata menjadi dokter itu kita harus lebih peduli dengan masyarakat, kita harus lebih peduli dengan bidang-bidang lain selain bidang kita, karena untuk menyehatkan masyarakat itu bukan hanya ilmu kedokteran saja yang dibutuhkan, tapi banyak banget, mulai dari pendidikan, kemudian kesehatan lingkungan, dan banyak banget hal-hal yang harus diperbaiki, sampai masalah politik dan pemerintahan itu bakal mempengaruhi loh untuk mewujudkan yang namanya kesehatan itu. Jadi beliaulah yang jadi inspirasi saya sampai saat ini, yang tetap jadi teladan lah. Oke, luar biasa ya. Nah Ben, halo. silahkan. Kalau aku pendek mungkin ya jawabannya ya. Kalau tadi udah sempat kebaca ya. Iya, siapa yang paling mendukung gitu ya? Iya, mama sih terutama. Ada mama dan juga adik aku. Karena aku harus sebagai kakak harus menjadi role model untuk adiknya, weh. Terus ada teman-teman juga pastinya dari ilmu komunikasi, dari GNB NTB itu luar biasa supportnya. Ada doi ya. Doi ya. Sebagian bersedih kayaknya nih. Iya. Mana nih Armi? Nah, kalau untuk tadi teman-teman kan nyebutin siapa yang difavoritkan gitu ya sebagai role model. Kalau aku ada Mbak Maya Rahma. Jadi Mbak Maya Rahma itu YouTuber sekaligus coach public speaking kayak gitu. Keren banget public speakingnya. Aku sering menerapkan ilmu yang dia berikan seperti itu sih. Karena mengikuti NTB Gemilang PR Ambassador Challenge ini merupakan salah satu penerapan atau expertise aku di bidang ilmu komunikasi sebenarnya. Jadi that's why kenapa aku mengikuti ajang ini gitu. Oke, ada satu lagi ini malah di Labu Api. Assalamualaikum. Apa saja syaratnya untuk kita bisa jadi PR Ambassador? Kayaknya menarik dan asik ya. Jadi pengen kayak mbak-mbak dan Pak Dokter. Terkenal ya Pak Dok. Itu beneran ada yang nanya kan Mbak ya? Iya. Oh alhamdulillah. Jadi beneran ada yang nanya loh. Jadi apa aja syaratnya nih guys? Oke, untuk syarat umumnya itu putra-putri asli Nusa Tenggara Barat ya, yang pastinya WNI, kemudian kemampuan public speaking, kemudian kemampuan bahasa asing. Tapi tenang aja, untuk kemampuan bahasa asing itu tidak mesti speakingnya aja, mulai dari yang penting bisa memahami konteks daripada apa yang dibicarakan menggunakan bahasa Inggris. Jadi nggak mesti aktif banget bahasa Inggrisnya, tapi diutamakan, diprioritaskan yang bisa bahasa Inggris. Terus yang lain gimana? Yang lain mungkin tambahan ya. Jadi dari usia juga. Jadi persyaratannya itu dari 18 sampai 25 tahun. Itu masih bisa punya kesempatan buat ikut kegiatan ini. Kemudian persyaratannya apa lagi ya? Ini IPK. Oh iya, ada persyaratan IPK. IPK juga. Ada minimalnya nggak sih kemarin? Ada, kalau nggak salah 4,0 ya minimal. Enggak ya? Wow. 4,0 Saya nggak masuk tuh kan. Saya nggak masuk. Saya juga nggak masuk. Dia 3 koma lah ya, Iya. 3 koma ke atas. 3,5 kalau nggak salah. Enggak 3,5 enggak juga. ya, enggak ya. Baik deh. Bukannya 2,75 ya? Nggak tahu. Mungkin nanti bisa dicek ya di Iya. Instagramnya Humas NTB atau NTB PR Ambassador untuk tetap stay tune ya di Iya. Instagram kami, karena di situ termuat banyak sekali informasi seputar NTB Gemilang. seperti yang aku bilang tadi sih, tipsnya dibagusin aja dulu CV-nya Iya, gitu. CV. Aktif aja, ikut apa aja yang bermanfaat, Iya, tapi tentunya agar itu pencapaiannya berderet ya di dalam Iya. CV, jangan sampai cuma sebaris iya, gitu ya. benar banget. Karena itu sangat-sangat mendukung teman-teman. Jadi makin banyak deretannya tuh makin Ya diprioritaskan. tergantung sih Mbak ya, tergantung. Di organisasi sih, kalau dari saya menyarankan tetap aktif di kegiatan organisasi, karena itu akan menunjang mulai dari persiapan mental kalian nanti ketika berhadapan dengan orang-orang baru seperti itu. Oke, kita break dulu sejenak boleh? Oh boleh. Masih semangat kan? Boleh, Masih. Alhamdulillah ada air ya depan kita ya. Alhamdulillah. Oke deh, kan lupa jangan kemana-mana ya. Kita nikmati dulu yang satu ini.